Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini saya diizinkan untuk dapat sowan ke salah satu tokoh inspiratif, dan beliau juga merupakan kiai saya yang telah mendidik dan menguatkan saya tentang tujuan hidup dan kekuatan impian. Beliaulah Kiai Mansur. Nah, kita akan langsung soal ke beliau tentang bagaimana kekuatan impian dan bagaimana impian-impian beliau ke depannya untuk santri-santrinya. Nah, kalau boleh tahu apa kesibukan Kiai Mansur sekarang? Kesibukan saya sekarang adalah mengurusi santri, mendidik santri 24 jam, ngengkremi santri bahasa Jawanya. Karena santri itu ibarat telur, pondok itu sarang, petarangan bahasa Jawanya. Telur itu kalau tidak dingkremi ya tidak netes. Telur itu kalau tidak dingkremi ya netesnya tidak merata atau bahkan tidak netes sama sekali. Kalau ditinggal kemana-mana, kadang datang ngeremi, kadang tidak. Ya ada yang netes, ada yang tidak. Maka biar netes semua, maka saya 24 jam ngeremi santri, mendidik santri. Mendidik itu memang susah. Lain dengan mengajar, yang penting disampaikan, diterima atau tidak terserah. Tapi mendidik itu perlu yang namanya ketekunan dan pencontohan. Maka tugas saya atau kesibukan saya selama ini adalah mengremi santri, mendidik santri, ngurusi santri, itu kesibukan saya. Lalu apa mimpi besar Kiai Mansur untuk santri-santrinya? Mimpi saya untuk santri-santri saya nanti menjadi hafid yang teknokrat, yang anfa linnas. Jadi penghafal Al-Quran yang juga kuasai ilmu pengetahuan. Bukan hanya hafal Al-Quran tapi tidak menguasai ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu adalah implementasi dari Al-Quran itu sendiri. Biar matang, Al-Qurannya hafal, isinya dipelajari, itu nanti akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas hafiz, yang kuasai ilmu pengetahuan, hafid yang teknokrat yang sering saya sampaikan. Itu. Mengapa Kiai Mansur memilih impian tersebut? Karena di samping memang yang pertama terinspirasi dengan hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah bermanfaat manusia. Nah, untuk bermanfaat itu perlu mempunyai ilmu yang digunakan untuk memberi manfaat pada umat. Hafal Al-Quran, kuasai ilmu pengetahuan, ini nanti akan lebih luas di dalam memberikan manfaat pada manusia. Jadi tidak boleh hafal Quran hanya di rumah saja, ini tidak bisa, tidak boleh. Orang hafal Quran itu harus cakap, kuasai ilmu pengetahuan, kuasai keterampilan. Itu selama ini ya banyak yang tidak begitu. Maka saya tidak senang anak-anak saya, santri-santri saya harus hafal Quran yang kuasai ilmu pengetahuan sehingga lebih luas kemanfaatannya kepada umat, karena dia punya bekal untuk memberi manfaat, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi orang hafal Quran itu jangan kuper, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Bisanya hanya hafal Quran saja tidak boleh. Harus kuasai ilmu pengetahuan. Suruh memimpin bisa, suruh menjadi manajer bisa, disuruh menjadi kiai bisa, disuruh berdagang bisa, disuruh bertani bisa, beternak bisa. Begitu. Lalu bagaimana cara mencapai impian tersebut? Nah, kita berusaha secara maksimal. Usaha itu kewajiban kita. Kalau kita sudah berusaha maksimal, akhirnya kita serahkan pada Allah. Hasil hanya milik Allah. Bukan kita serahkan pada Allah tanpa usaha.
tawakal itu setelah ikhtiar. Ikhtiar maksimal, hasil akhir hanya milik Allah, disertai dengan mujahadah, yaitu doa kepada Allah, baik dengan sholat malam, sholat duha, sholat yang lain, doa, istighosah. Itu dalam rangka mendukung kesuksesan yang kita impikan, yang kita upayakan secara lahir ini supaya sukses. Kita akhiri dengan mujahadah, tawakal kepada Allah, sungguh-sungguh meminta dan pasrah kepada Allah. Gitu. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Kiai Mansur? Yang paling berpengaruh adalah Trimurti, itu pendiri Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahab, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Jarkasi. Namun ketika itu yang saya menangi, menjumpai itu hanya satu, Kiai Haji Imam Jarkasi, tentang keikhlasannya, ketotalitasannya, kesungguhannya. Itu beliau punya tanah warisan dari orang tuanya, diwakafkan semua untuk pondok. Luar biasa. Itu yang menginspirasi saya untuk menggapai impian saya itu. Nah, kalau ini teman-teman ada yang punya putra dan ingin belajar ke Kiai Mansur, bagaimana caranya dan kapan pendaftarannya? Pendaftarannya dimulai hari ini tanggal 3 Januari 2021. Adapun caranya bisa melalui online atau bisa langsung datang ke pondok dengan mengisi data-data yang diperlukan. Apa pesan Kiai Mansur untuk santri-santrinya? Pesan saya, apapun kamu jadinya nanti, kamu adalah hafid Quran. Maka harus tetap memelihara Al-Quran dan menjadi guru hafid Quran. Jadi apapun, kamu harus menjadi guru hafid Quran. Karena Al-Quran sumber sekali. Yang lain itu mudah. Yang lain itu mudah. Setiap huruf Al-Quran itu punya ruh. Kalau kamu yakini bahwa dengan Al-Quran kamu sukses, pasti kamu akan sukses. Dengan Al-Quran kamu bahagia, dengan Al-Quran kamu kaya raya, dengan Al-Quran kamu mulia, dengan Al-Quran kamu masuk surga. Itu diyakini sesungguh-sungguhnya, nanti kamu akan mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, kaya dunia akhirat. Insya Allah. Tidak boleh meninggalkan mengajar Al-Quran, karena DNA kamu memang DNA hafid Quran. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu pesan saya kepada anak-anakku semua. Jangan lupa memelihara hafalan Qurannya. Jangan sampai dilupakan. Yang lain itu mudah. Itu pesan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kiai Mansur yang telah memberikan ujangan kami, dan semoga ini bisa memberikan suntikan semangat untuk teman-teman semua untuk terus berjuang dan mengabdikan diri kepada sesama. Terima kasih Kiai Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.